bersedih lah. Jadi yang pertama pesan emak dan bapak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meninggal, kepada kita sebagai anak-anaknya, jangan tinggalkan ibadah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, innal mayyita yujibi qabri makana yujibi baitihi. Mak dan bapak kita akan disiksa oleh Allah di alam kubur apabila anak keturunannya ada perseteruan dalam kehidupan. Ini ibu-ibu ada yang bertengkar sama keluarganya sampai hari ini, SKT, eneng, gara-gara warisan misalnya, gara-gara anak, eneng bu, lele talang gak ada bu ya, dulu ya, bapak-bapak ada pak? Enggak, sama keluarga saja, sama kita ini. Sampai begitu hebatnya silaturahmi bapak-bapak dan ibu-ibu. Silaturahmi dijadikan salah satu rukun khutbah. Silaturahmi itu bukan hanya di dunia ini saja. Salah satu pertanyaan di alam barkah, arbarzah sana, salah satunya adalah man ihwanuka, siapa saudara-saudara? Sehingga apa? Karena jadikan rukun khutbah, hatib setiap dia khutbah yang kedua berdoa. Hatib tidak pernah berdoa Allahumma firlil wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, enggak. Tapi hatib begitu berdoa ngangkat tangannya, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Perseteruan pertengkaran kita menjadikan emak dan bapak kita tersiksa. Walaupun kadang-kadang ada rasa puasnya dalam hati kita. Ini sampai ditandaskan oleh Rasulullah, layat hulul jannah qati'ur rahim, tidak akan mencium bau surga barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi. Emak kita betul-betul. Nah ini saya sampaikan seperti ini, senang dia, tersenyum dia. Mudah-mudahan anak-anakku yang dengar maulah mencermati, mau merenungkan sehingga mengaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga apa? Emak dan bapak kita nggak butuh yang 1 tahun sekali kita narik lirit baru didoain. Kemudian nanti mentang-mentang apa namanya mau Idul Adha kita kurbanin. Nah, ini ketimbang kita kurban untuk mak dan bapak kita yang sudah meninggal, bapak ibu, bagusan yang 2 juta itu kasihkan ke masjid aja langsung. Ini karena orang meninggal itu nggak diwajibkan untuk berkurban. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Artinya bagi kita yang diberikan kelebihan rezeki disuruh berkurban dan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang kedua bapak-bapak, ini kita jadikan sarana. Karena banyak juga kadang-kadang silaturahmi ini kata orang Jawa sekedar kembang lambi saja. Kembang lambi. Nang ngarep ya Allah cipika-cipiki, nang buri aku geus banget lu muak aku teu ini. Asik dei paling bener. Nah, ini. Jadi silaturahmi itu landasannya apa? Ilai anta maksudi waridona maklubi. Allah yang kita tuju dan ridha Allah yang kita cari. Sehingga apa? Setiap seperti ini mengalir pahalanya sama kita. Kalau ini ada arisan misalnya, ada jula-julanya, harapan kita kalau kita datang kemari jangan semata-mata mudah-mudahan aku narik kan ya. Tapi apa? Saya ingin memperatkan tali silaturahmi dengan saudara-saudara saya. Ade. Sehingga kalau kita nggak narik ya alhamdulillah, narik ya alhamdulillah kan gitu. Nah, nggak ada arisannya. Bayar-bayar nggak ada. Oh iya, alhamdulillah. Mana tahu ada katanya kan begitu. Nah yang terakhir emak dan bapak kita sampai nyesel ya, dibakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan oleh anak-anaknya adalah
Kita lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah membakukan keinginan emak-emak dan bapak-bapak kita yang sudah meninggal. Dijelaskan oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhortani ila azalin qarib. Ya Allah, andai kata kau beri tangguh kami ini hidup walaupun sebentar ya Allah. Andai kata kau beri kesempatan kami matinya ditunda ya Allah. Kata mak dan bapak kita, Pak Asod Dapo, maka yang akan kami lakukan adalah kami kepingin bersedekah ya Allah. Ternyata emak dan bapak kita, andai kata dikasih kesempatan lagi hidup walaupun sebentar, yang pertama sekali dilakukan adalah mereka kepingin bersedekah. Kenapa mereka kepingin bersedekah Bapak Ibu? Karena sedekah adalah satu-satunya ibadah yang mampu mendinginkan panasnya kubur. Yang kedua, Fa'akum minas solihin. Setelah kami bersedekah ya Allah, kami kepingin bergaul Mbak Surip, dengan orang yang soleh. Iji kenal kan? Tiga inilah Ambek Mbak Wahidin. kita yang sudah meninggal Bapak-bapak. Budi, Kalau kita kepingin membiarkan Mas mereka Sopo lali tetap aku. menderita, Mas Minto. mereka tetap disiksa di alam Sare. barzakh dan Apa kabar? Thank you. Nontonlah videonya istrinya nyanyi. Ikutul maut, bahwa kita juga akan mati. Pak Kayuril, Pak Kayurudin. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita support Paris juga keluarga kita datang. masing-masing. Ada apa Hari ini itu? kita mungkin ada yang Ini belangkonnya. ibadah, kita ingatkan. Lu belakon nih. Kita ibadah Iya, Salah. dampak yang negatif pada umat. Salah lah yang lain. Tuh bukan. Begitu juga, andai kata selama ini mungkin ada di antara kita perselisihan, perseteruan antara satu dengan yang lain, apakah dengan keluarga kita sendiri, dengan jiran tetangga kita sendiri, karena kadang-kadang kalau saya pernah saksikan bukan orang sembarangan Pak Haji, Pak. Jadi orang payah Pak. Saya tanya depan rumahnya itu tali airnya ditutup Pak, ditutup di semen. Saya tanya sebelah sana, Pak Haji, itu kok tali airnya ditutup Pak Haji, kenapa Pak Haji? Kalau nggak ditutup Pak Ustadz, itu yang sebelah Aku nggak disalami loh. saya tanya lagi, Bro, Pak Haji, kalau wih ganteng kali ya. Pak untungnya ditambah lah Pak. Kok nggak kato ini? orang nggak bersilaturahmi, airnya pun nggak boleh bersih. Bunda, thank you. Dan yang terakhir, seperti saya katakan tadi, emak dan bapak kita kepingin kita anak-anaknya masih ada. Alhamdulillah, kotak amal tadi berjalan. Sering-seringlah kita bersedekah atas nama mereka. Terakhir kali saya katakan tadi, kalau Lentera kepingin testimoni, silakan saya diundang. Kita nggak perlu seperti ustadz-ustadz yang sekarang wisata ibadah ke Banda Aceh 750.000.